Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya pada sore hari ini? Luar biasa. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini kita sepakat datang di tempat ini buat memuji, menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, amin. Setiap kita datang tempat ini membawa kerinduan buat kita menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita, kita mau naikkan syukur kita pada sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih-Mu buat setiap kami ada di tempat ini. Dan saat ini sore hari ini kami siap buat memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari layakan kami, kuduskan kami Yesus. Pada saat ini Tuhan kami membawa kerinduan yang mendalam untuk menyembah dan memuji Engkau. Dan kami juga ingin berjumpa merasakan kasih-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Yesus, untuk memenuhi setiap hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan damai-Mu Yesus. Penuhi kami dengan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk kami mengerti kebaikan-Mu atas setiap kami. Dan saat ini Tuhan kami percaya Engkau hadir di tempat ini menjamah setiap kami Yesus. Kami bawa kerinduan kami kepadamu, kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita mau sembah Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau Allah yang layak kami muliakan Yesus. Kami bawa pujian kami, Yesus Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah Yesus Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ini rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bawa pujian bagi Engkau Yesus. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Kau berkuasa, berkuasa mulia. Kan datang menyembah. Beri puji, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Kau berkuasa. Kami tinggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia
syukur-Mu buat Tuhan. Kita mau tinggikan namanya sore hari ini. Haleluya Yesus. Beri puji, beri hormat Yesus, bagi Yesus yang duduk di tata. Kau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Oh, mulia segala bangsa kan datang
dipuji Yesus, Tuhan dipuji. Oh layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Yes, Kau ditinggikan Tuhan, namanya selamanya. Layak, layak Tuhan dipuji. Yesus Tuhan, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala kuasa, bagimu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Layak Tuhan dipuji, sebab Kau layak, layak Tuhan kami sembah, layak Tuhan dipuji. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala kuasa, bagimu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan Yesus, bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala kuasa, bagimu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, oh layak Tuhan kami puji. Tinggikan namanya selamanya, kami tinggikan, tinggikan namanya selamanya, tinggikan namanya selamanya. Haleluya, Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sekali lagi katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya Yesus, haleluya. Siap buat memuji Tuhan lebih lagi sore hari ini, amin. Mari kita mau nyatakan setiap hati kita yang bersyukur pada Tuhan. Haleluya Yesus. Ini rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bawa pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan.
Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Mari bersama-sama katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Dengan segenap hati katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Sorakan, Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Yes, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang memberikan damai sejahtera atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari dengan segenap hati katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Siapa? Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Dengan segenap hati katakan, kasih setiamu besar. Sekali lagi katakan, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya Yesus. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak dapat terukur dalam hidup kita, karena selalu ada setiap waktu, selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Dan pada sore hari ini kita mau lebih lagi membawa hati kita, kalau kita sudah diberkati berbagai macam mujizat dalam hidup kita, banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan buat hidup kita, dan saatnya sekarang kita mau membagikan kebaikan Tuhan buat sesama kita, buat keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Mungkin kita sudah lama mendoakan seseorang dan sekarang kita sudah lupa mendoakannya. Kita mau kembali buat ingat orang itu dan bawa kepada Tuhan.
Mari kita satukan hati kita. Pakai setiap kami Tuhan menjadi alat-Mu Yesus, untuk memberitakan kebaikan-Mu buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ini segenap kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Ini segenap kerinduan kami kepada Engkau Tuhan. Pakai setiap kami Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan katakan, Tuhan, ini tugas kami. Yesus, keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Oh Yesus, itu setiap rindu kami Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu Yesus. Pakailah setiap kami menjadi alat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau menjagai kami Yesus. Tuhan
kami, Engkau akan perlengkapi setiap kami Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Setiap kami pelayan-Mu di tempat ini, kami mau beri yang terbaik buat Engkau. Setiap jemaat di tempat ini Tuhan, kami mau jadi teladan di sekeliling kami Tuhan. Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Ini setiap kami Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Katakan sekali lagi, biarlah ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, mampukan aku Tuhan untuk aku melakukan apa yang Kau amanatkan Tuhan. Keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, biarlah ini menjadi satu kerinduan setiap hati kami Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan. Keinginan kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya Yesus. Walaupun di dalam ketidakmampuan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon hati-Mu Tuhan. Berikan hati-Mu Tuhan. Berikan kami keberanian Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan kepada sesama kami. Kepada orang-orang yang terdekat dengan kami Tuhan. Pakai kami sekali lagi Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyenangkan hati-Mu. Dan Tuhan Allah yang akan memperlengkapi setiap kami dengan kebenaran firman-Mu sore hari ini Tuhan. Engkau berbicara melalui hamba-Mu sore hari ini Tuhan. Dan biar siap firman-Mu ini Tuhan boleh membawa kami. Untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Firman-Mu inilah yang akan mengubahkan hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Mampukan setiap kami untuk menangkap isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Urapi, penuhi hamba-Mu dengan roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati kami Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Sebab kita punya Allah yang luar biasa juga. Amin. Saya tahu Bapak Ibu Saudara mungkin saat ini dalam keadaan juga lelah ya. Karena ada banyak berbagai kegiatan ya, minggu ini ya, atau hari-hari ini atau bahkan hari ke depan. Kita masih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di sekitar kita di kampung-kampung ya. Semua, saya percaya semua terlibat ya. Yang muda, yang tua terlibat dalam kegiatan ya. Kalau tadi pagi saya menyaksikan untuk kegiatan jalan santai itu, saya lewat dari sana kampung-kampung ini semua. Semua untuk mengadakan jalan santai ya. Salah satu acara untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan
bangsa ini. Ya. Nah itulah kita untuk terus memperingati ya, supaya benar-benar kemerdekaan ini sungguh-sungguh menjadi ucapan syukur. Ya. Kita luapkan kegembiraan, sukacita karena kita sudah dimerdekakan. Ya. Selama 350 tahun ya kira-kira itu kita dijajah, bangsa ini dijajah. Dan dalam perjuangan untuk kemerdekaan itu tidak murah saudara. Ya. Banyak pengorbanan yang dikorbankan bangsa ini. Ya. Harta, benda, nyawa. Ya. Mungkin kalau masih ada orang tua, dulu orang tua kita mungkin ikut berperang. Ya. Atau bukan mungkin hilang juga. Ya. Dan layak kalau kita untuk memperingatinya. Ya. Sedemikian hingar-bingarnya. Karena hari kemerdekaan itu, karena hari pembebasan itu. Begitu juga dengan setiap kita orang yang percaya, kita juga diberikan kemerdekaan. Kita dibebaskan dari belenggu dosa. Kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Harusnya kita tetap harus juga bersukacita. Amin. Sebagai orang percaya harus tetap bersukacita. Jangan sebagai orang percaya kita ini bersungut-sungut, menggerutu, ya. Mukanya suram, ya. Tidak menampakkan raut muka yang sukacita. Sekalipun banyak tantangan, banyak pencobaan yang ada dalam hidup kita. Tetapi Tuhan sudah memerdekakan itu. Tuhan memerdekakan kita. Sehingga tidak selayaknya atau sepatutnya kalau kita bermuram karena permasalahan yang kita alami. Karena Tuhan sudah memberikan kemerdekaan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita masih tetap dalam tema yaitu relasi hubungan antar manusia, ya. Antar sesama. Ya. Terlebih kita sebagai umat Tuhan harus berrelasi, harus bersosialisasi karena kita adalah makhluk sosial. Bapak Ibu Saudara, makhluk sosial tidak bisa hidup dengan sendiri tanpa orang lain. Ya. Kita saling ketergantungan satu dengan yang pasti. Ya. Pasti kita akan membutuhkan orang lain sewaktu-waktu. Ya. Kita bisa membanggakan diri, kita bisa menyombongkan diri ketika kita ada di dalam keadaan yang kuat. Ya. Semua baik, ya. Keadaan baik, ekonomi baik, bisa membanggakan. Aku tidak perlu orang lain. Tetapi ketika saudara sudah tidak berdaya, saya percaya ya, kita ini membutuhkan orang lain. Sebab itu perlu kita bangun untuk relasi kita kepada sesama, ya, kepada tetangga. Ya. Termasuk dalam acara 17-an Agustus ini, relasi itu dibangun juga ya, antar tetangga ini. Yang biasanya tidak pernah ketemu, jadi ketemu. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Ya. Kita harus berhubungan dengan manusia juga. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Dan saat ini kita akan sama-sama belajar yaitu tentang menjadi berkat bagi masyarakat. Tema sore hari ini yaitu menjadi berkat bagi masyarakat. Bapak Ibu Saudara bisa menjadi berkat bagi masyarakat. Yuk kita akan membaca dulu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Yuk, kita buka, yang bawa Alkitab dibuka, yang bawa Alkitab juga dibuka. Tapi firman Tuhan yang dibuka, ya, bukan pesan-pesan ya, dari sana sini, tapi firman Tuhan yang dibuka. Kita akan membaca bergantian, saya ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-14 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Judul perikop ini adalah garam dunia dan terang dunia. Ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin. Itu adalah tema khotbah Tuhan Yesus, salah satu tema khotbah Tuhan Yesus di bukit. Yaitu kita harus menjadi terang, menjadi garam. Melalui hidup kita, orang lain terberkati. Kita menjadi saksi melalui perbuatan kita. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Ayat yang ke-16 di sana dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Sekali lagi, inilah satu kehidupan bagi orang-orang yang percaya, satu kehidupan yang berbeda. Untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Untuk kita, perbuatan kita itu harus nyata. Perbuatan baik kita itu harus dilihat orang. Supaya orang bisa melihat, oh inilah orang yang percaya. Oh ini orang Kristen. Perbuatannya baik. Maka ketika perbuatan saudara baik, Tuhan kita juga dipermuliakan. Jadi inilah satu identitas. Hidup ini adalah satu identitas. Hidup yang berarti, hidup yang bermakna, hidup yang dapat menjadi berkat. Itu adalah identitas, jati diri orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kita untuk menjadi saksi, enggak. Tetapi itu lebih dari jati diri kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, yang keluar adalah hal-hal yang baik. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus mengalami perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Ketika kita terima Tuhan Yesus, jangan sama seperti kehidupan lama kita sebelum engkau menerima Tuhan Yesus. Jadi harus ada perubahan. Saudara harus bisa mengalami. Perubahan itu harus bisa dilihat orang. Sehingga perubahan, di dalam perubahanmu, di dalam pertobatan kita ini, menghasilkan sesuatu yang dapat dirasakan oleh orang lain. Oh ini setelah menjadi orang Kristen kok seperti ini, kok baik ya, kok tidak lagi pelit ya, kok lebih perhatian ya. Jadi ada satu perubahan, orang lain bisa melihat perubahan itu dan orang lain bisa merasakan akan perbuatan baik saudara, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Kita bisa menjadi berkat ya. Dan berbicara tentang berkat tadi ya. Dengan tema tadi, menjadi berkat bagi masyarakat. Berkat bukan hanya sekedar barang yang kita berikan, materi yang kita berikan, uang yang kita berikan. Itu bukan hanya itu. Seringkali kita terikat dengan itu di dalam pikiran kita. Bahwa berkat itu hanya itu. Berkat, saya menjadi berkat itu ketika saya bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada berkat banyak. Karena dari kamus besar bahasa Indonesia dikatakan berkat itu adalah karunia dari Tuhan untuk kebaikan manusia. Berkat itu karunia dari Tuhan. Ada 4 hal itu. Kata berkat itu. 1 karunia dari Tuhan untuk kebaikan manusia. 2 adalah doa restu. Doa restu untuk kebaikan.
Doa restu dari orang yang lebih kita hormati. Misalnya orang tua, doa restu dari orang tua, itu adalah berkat. Doa restu dari pendeta, itu adalah berkat. Doa restu dari guru, itu adalah berkat. Dan berkat juga berwujud materi, berwujud makanan. Kalau saudara dulu ini kalau orang katanya kenduri berkatan, itu kalau sudah ngumpul, sudah berdoa gitu, pulang membawa yang namanya apa? Berkat, yaitu berwujud makanan. Itu berkat berwujud makanan. Juga berkat berwujud berkah, itu kebaikan, itu berkah, itu adalah berkat. Jadi saudara bisa melakukan untuk menjadi berkat bagi masyarakat, itu saudara bisa melakukan. Tidak tergantung dengan uang, tidak tergantung dengan materi, kepunyaanmu. Tapi engkau punya semua. Bisa memberikan apa yang engkau punya. Dengan doa. Dengan perhatianmu kepada orang lain. Itulah berkat. Dengan perkataanmu yang baik. Lebih-lebih engkau juga dengan perbuatan memberikan sesuatu. Karena Tuhan tidak menuntut yang tidak apa yang engkau punyai. Pasti engkau mempunyai. Nah, Tuhan mau supaya kita menjadi saksi. Orang bisa melihat perbuatan-perbuatan kita. Untuk kita bisa menjadi berkat. Untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kalau kita bisa menjadi berkat bagi masyarakat. Kalau kita bisa menjadi berkat bagi keluarga saja yang itu sudah mempermuliakan nama Tuhan. Nah, dari kebenaran firman Tuhan tadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan, kita kerjakan ketika kita mau menjadi berkat bagi manusia. Yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu hidup menjadi garam dunia. Ayat yang ke-13 di sana kan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa setiap orang, setiap kita adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Artinya kita harus bisa, kehidupan kita ini harus bisa dirasakan orang lain. Garam, sifat garam, manfaat garam. Manfaat garam itu banyak sekali ya. Manfaat garam memberikan rasa. Memberikan rasa. Yang tawar ketika dikasih garam bisa ada rasanya. Menyedapkan, menjadi sedap. Garam itu bisa mengawetkan makanan. Benar apa benar? Benar apa benar, Bapak Ibu? Bisa mengawetkan makanan, bisa mencegah kebusukan. Artinya bahwa setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, harus bisa dirasakan dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara, di lingkungan masyarakat, di tengah keluarga, bisa dirasakan dengan adanya Bapak Ibu Saudara. Anak, dengan adanya anak bisa dirasakan satu kebahagiaan yang lengkap. Harusnya ketika anaknya sungguh-sungguh menjadi garam yang dapat dirasakan. Nah, dunia ini sedang mengalami krisis. Tawar dunia ini. Dunia ini sedang banyak kebusukan-kebusukan, dosa-dosa yang dilakukan. Nah, kita sebagai orang yang percaya, kita harus dapat menjadi garam. Kita harus dapat mempengaruhi. Garam itu kan mempengaruhi saudara. Menjadikan yang tawar menjadi sedap, menjadi ada rasanya. Itu mempengaruhi. Garam itu harus mempengaruhi. Kalau tidak ada pengaruhnya, tadi dikatakan apa? Akan dibuang, sia-sia. Harus bisa mempengaruhi. Jangan
kita menjadi garam malah terpengaruh, terbawa dengan dunia. Tapi kita harus mempengaruhi dunia. Amin. Makanya kita minta kesanggupan. Berat iya. Tapi kita seperti tadi pujian. Tuhan berikan hati. Hanya dengan Engkau aku kuat. Hanya dengan Engkau aku mampu Tuhan. Jadi dunia ini sering tawar hati. Contohnya banyak orang-orang yang tidak peduli. Banyak orang yang masa bodoh dengan lingkungan. Atau bahkan di tengah-tengah keluarga. Mungkin bapak masa bodoh dengan istri, dengan anak-anaknya. Mungkin istri masa bodoh juga dengan keluarganya. Ataupun anak-anaknya juga masa bodoh. Inilah tawar hati. Ada enggak seperti itu? Ada. Ya. Saya katakan ada. Sebagai seorang bapak, kita dalam keluarga, ketika dia bertobat, ketika dia menjadi orang Kristen, malah kelakuannya itu lebih dari orang dunia. Ada. Tidak memperhatikan anak-anaknya, tidak memperhatikan suaminya, terserah pokok untuk berumah tangga saya kasih uang sekian cukup enggak cukup ini. Tetapi bapaknya sendiri makan dengan enaknya. Apa saja yang diingini dia lakukan. Nah, itu ada. Orang lain menyaksikan, kanan kiri menyaksikan, saudaranya menyaksikan. Orang ini jadi Kristen kok malah kentir katanya. Jadi Kristen kok malah kelakuannya seperti ini. Ada saudara. Jadi mari kita harus bisa mempengaruhi dalam keluarga. Kita harus bisa mempengaruhi dunia ini. Kebusukan, kejahatan, dosa di dunia ini banyak. Kalau saudara buka media sosial sekarang ini yang lagi tren, Ferdi Sambo, bukan Ferdi Renhat ini ya, Ferdi Sambo. Bagaimana kelakuannya? Itu orang Kristen itu juga, saudara. Terus orang itu orang Kristen, seorang jenderal juga. Bagaimana kelakuannya? Dia dengan berdarah dingin membunuh anak buahnya sendiri. Tadi lagi tren. Itulah dunia. Tapi sebagai orang percaya pada Kristus, mari kita harus menjadi garam. Bisa mencegah ini. Apa yang kita lakukan, kita harus bisa mempengaruhi. Menjadi garam. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu tidak angel-angel. Garam, sebagai garam itu sing gampang lah. Yang gampang. Dan dibutuhkan, garam itu dibutuhkan oleh setiap orang. Dibutuhkan setiap orang. Kan mudah sekali untuk perumahan. Nah, kita harus menjadi garam. Kita harus bisa mempengaruhi lingkungan kita. Kita harus menjadi berkat. Amin. Amin. Abot Pak. Ya abot. Tapi yuk kita harus melakukan. Kita harus menjadi berkat bagi masyarakat. Kita harus menjadi berkat bagi keluarga. Bahkan bagi bangsa ini. Yang kedua, untuk kita bisa menjadi berkat bagi masyarakat, yaitu hidup menjadi terang dunia. Ayat yang ke-14, di sana dikatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat yang ke-15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kita adalah terang dunia. Di dalam Kristus kita adalah anak-anak terang. Dan Kristus sendiri adalah terang, sumber terang itu. Sumber cahaya itu adalah Kristus. Nah, kita sebagai anak-anaknya, kita harus memancarkan terang Kristus. Artinya kita sebagai orang yang percaya, kita harus meneladani kehidupan Kristus.
Kita harus menjadi terang. Kehidupan Kristus harus ada di dalam kehidupan kita semua. Kristus sangat memperdulikan orang lain. Kristus sangat peduli kepada orang lain. Terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana pelayanan Kristus. Pelayanan Tuhan kan masuk kampung, luar kampung. Yang dilayani adalah orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang rendah. Orang-orang yang diremehkan. Orang-orang yang tidak dianggap. Itulah pelayanan Kristus. Artinya memberikan perhatian. Dan mari kita harus bisa meneladani. Kita harus bisa menjadi terang. Terang itu harus kelihatan. Dikatakan tadi, terang itu harus kelihatan. Terang itu tidak mungkin ditutup. Jangan ditutup dengan, dikatakan tadi dengan gantang. Gantang itu adalah kayak ember atau tempat air. Ya. Tetapi untuk menakar biji-bijian itu namanya gantang. Itu kalau di Israel ya. Zaman dulu, zaman Yesus itu untuk mengukur biji-bijian kayak jagung, kayak kedelai itu dengan gantang. Itu satu gantang itu 8 liter, kira-kira 8 liter lebih dikit. Jadi kan cukup besar. Orang menyalakan lilin tidak mungkin ditutupi di atas kan. Tapi harus untuk menjadi bersinar harus diletakkan di kaki Dian. Supaya terang itu nyata. Begitu juga kita orang-orang percaya. Mari kita harus kita tampakkan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Itu harus nyata. Harus nyata dengan jangan kita hanya ngerti dok, tetapi tidak melakukan di dalam kehidupan kita. Kita bisa berkata-katakan dengan baik. Ya. Kita bisa berperilaku baik, sopan, ya. Perhatian. Nah, itulah terang, perhatian kepada orang lain. Jangan ditutupi, jangan malah kita ini menjauh. Ya. Kadang-kadang orang-orang Kristen itu menjauh, tidak mau berbaur dengan orang lain, eksklusif, saudara seiman, tidak. Tapi kita harus mau menyatu dengan dunia. Nah, supaya apa? Supaya terang itu kelihatan. Kita tidak menjauhkan diri dari dunia ini, dari pergaulan. Wah kayak elek, kayak sifatnya elek. Tapi kita harus tetap menjadi terang. Berarti kita tidak mengikut ke dunia yang mereka lakukan. Enggak. Tapi kita harus tetap ada. Kebaikan itu bisa tampak. Bukan kita malah pergi. Atau pergi ke gua. Menyucikan diri. Enggak. Supaya terang itu nampak. Jadi kita adalah terang dunia. Yang ketiga, yang terakhir, ya, yang ketiga yaitu bagaimana yang harus kita lakukan untuk menjadi berkat bagi masyarakat. Yang ketiga adalah hidup yang bercahaya. Ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Cahaya itu yang menuntun. Ketika kita melihat cahaya, ketika kita ada di dalam kegelapan, ada satu cahaya. Misalnya, saat ini lampu ini dimatikan, pasti kan gelap. Tetapi dan pintu ditutup. Tapi ketika ada celah di pintu sedikit, anak kunci itu aja, lubang anak kunci. Di situ akan cahaya itu akan masuk. Dan ketika kita berjalan ke sana, kita pasti menemui pintu itu. Nah, cahaya ini penuntun. Kita sebagai orang percaya hidup sebagai cahaya, yaitu yang menuntun. Kita harus bisa menuntun, membimbing
orang ke dalam jalan yang benar. Kita bisa menasihati orang. Kita harus bisa menuntun orang lain sebagai panutan. Orang percaya harus bisa menuntun lain ke dalam terang itu. Tapi kita untuk menjadi saksi supaya nama Tuhan, nama Bapa dipermuliakan. Orang yang belum mengenal Tuhan, seperti doa tadi, seperti pujian tadi, kita membawa jiwa-jiwa. Kita untuk menuntun mereka. Saat ini banyak orang membutuhkan bimbingan, banyak orang membutuhkan tuntunan untuk supaya ada di dalam jalan yang benar. Banyak orang stres saat ini, saudara. Tidak anak-anak, tidak orang tua, banyak yang stres, membutuhkan bimbingan. Lah, ini tugas kita, setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Yuk, bimbing supaya mereka ada di dalam Tuhan. Ketika mereka sudah jauh daripada Tuhan, bimbing untuk mereka boleh mengenal akan Tuhan. Jadi sebagai pembimbing ke dalam jalan Tuhan. Itu tugas setiap kita. Dan Tuhan mau itu kita lakukan, kita kerjakan di dalam hidup kita. Dan sebagai identitas kita sebagai orang percaya. Supaya orang boleh mengenal. Oh, itulah orang percaya. Oh, itulah kehidupan orang Kristen. Bisa menjadi berkat bagi keluarga, bagi masyarakat, bahkan bagi bangsa ini. Kita boleh bisa menjadi berkat. Sekali lagi, untuk bisa menjadi berkat bagi masyarakat, apa yang harus kita lakukan dalam firman Tuhan tadi. Yang pertama yaitu hidup menjadi garam dunia. Yang kedua, hidup menjadi terang dunia. Yang ketiga, hidup yang bercahaya. Kesimpulan firman Tuhan malam hari ini, bahwa mari kita bersama untuk hidup menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kita. Itu dengan sikap hidup, dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan aksi yang nyata. Sehingga orang yang di sekitar kita itu boleh mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kita. Biar Tuhan memberkati. Haleluya. Mari saudara, renungkan. Apakah saat ini apa yang sudah kita kerjakan? Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah menjadi garam? Apakah kita menjadi terang di dalam hidup ini? Atau kita menjadi cahaya sebagai penuntun orang-orang yang ada di sekitar kita? Di tengah-tengah keluargamu, kau harus menjadi penuntun. Kau di tengah-tengah keluargamu, kau harus bisa menjadi garam yang dapat dirasakan kehadiranmu. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai teman, mari biarlah kita bisa dilihat orang bahwa kita inilah garam. Untuk kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, inilah hidupku. Masa depanku Tuhan. Jadikan kami terang-Mu Tuhan. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri. Jadikan Tuhan ini, jadikan aku terang-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia yang saat ini, yang ada di dalam kegelapan. Jadikan Tuhan ini aku alat-Mu Tuhan, untuk aku boleh mempermuliakan Engkau melalui kehidupanku ini Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu tanpa Engkau Tuhan.
kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita kepada Tuhan untuk kita mulai mempermuliakan Dia. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Untuk aku boleh menjadi berkat Tuhan bagi lingkungan dan masyarakat kami Tuhan. Bahkan bangsa ini Tuhan, boleh menjadi berkat Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan ini biar menjadi doa kita. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku Tuhan. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Untuk aku boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Untuk aku boleh menjadi terang Tuhan. Untuk aku boleh mempermuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini setiap kami Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Hidup kami Tuhan. Keluarga kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Mari Tuhan, di tengah-tengah dunia yang saat ini, di mana dunia ini mulai tawar hati, di mana dunia ini Tuhan yang dipenuhi dengan segala kejahatan-kejahatan. Biarlah kami boleh hidup Tuhan di tengah-tengah dunia ini, untuk kami boleh menjadi terang, untuk kami boleh menjadi garam, dan kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang akan memampukan Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang akan menjadikan setiap mereka alat-alat Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu di dalam segala kehidupan mereka Tuhan. Siapapun Tuhan, dari setiap anak-anak-Mu Tuhan, Engkau yang akan memampukan, Engkau yang akan memakai Tuhan, karena Engkau memanggil setiap mereka untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan, untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan.